Masa sekolah adalah masa yang tak pernah bisa kita lupakan. Mulai dari kisah cinta, pertemanan, dan juga kenakalan. Kalau waktu dia sekolah dulu, katanya hal yang paling nakal itu yang pernah dia lakukan adalah pakai baju Akatsuki plus topeng Kaneki sambil bergeming. Cih, Mendokuse, kalian semua hanyalah alatku. Ya Allah, bikin marah. Ya, itu kata Daud, itu udah paling keren dan paling nakal katanya. Cuma ya sayangnya dia sadar kalau ternyata nakal yang keren itu seperti kisah gadis di film ini. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Top of class every year. Amazing. But Gadis ini bernama Lin. Ia adalah seorang pelajar keturunan Cina yang tinggal di Amerika. Hidup sebagai minoritas jelas tidaklah mudah. Sejak meninggalnya sang ibu, Lin hanya hidup bersama ayahnya. Sang ayah yang cuma supir Gojek pun rela banting tulang demi bisa menyekolahkan Lin ke sekolah terbaik di sana. Selain biaya pendidikan, biaya hidup sebagai pendatang di negeri orang juga tidak murah. Kalau misal di Indonesia nih, nasi lele sama SC bisa dapat 10.000. Di Amerika, nasi lele sama Radler harganya 100.000, belum sama LC. Biaya hidup yang membengkak menjadikan Lin yang jenius ini tergerak untuk membantu sang ayah. Segala pemasukan pengeluaran keluarga sudah diatur oleh Lin dengan seksama. Tidak ada hitungan yang tidak bisa Lin hitung. Secara, Lin adalah langganan juara Olimpiade di sana. Oleh karena itulah, sang ayah yakin bahwa anaknya mampu menjadi orang yang lebih hebat darinya. Agar kejeniusannya tidak sia-sia, sang ayah pun mendaftarkan Lin ke SMA paling favorit di sana. Namun Lin sempat menolak, karena sekolah itu terlihat sangat mewah. Ayahnya pun mengiyakan. Orang sekolah swasta ya mewah lah. Hal itu jelas membuat Lin teringat dengan keuangan keluarga mereka. Namun ayahnya kembali menekankan bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk Lin. Lin tak perlu memikirkan soal uangnya. Yang penting kamu belajar dan fokus dengan masa depanmu ya nak. Masalah uang nanti ayah bisa cari. Beruntung sekali, kepala sekolah itu tertarik dengan beragam prestasi yang telah Lin ukir. Mereka pun menerima Lin dengan cuma-cuma. Tapi ini semua bukan tanpa syarat. Karena Lin dipersilakan sekolah gratis, Lin harus menjadi murid berprestasi dan mampu membanggakan sekolahnya. Hal itu ditanggapi oleh sang ayah dengan ceria. Tak pikir panjang, sang ayah segera membelikan Lin seragam, buku paket, dan beragam keperluan sekolah lainnya, yang mungkin harganya lebih mahal dari kopi kesukaan kalian. Lin yang melihat itu terharu, dan berjanji kepada sang ayah bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membalas kebaikan ayahnya. Sebagai orang yang jenius, Lin juga memiliki sebuah mimpi. Banyak orang bilang bahwa menjadi mahasiswa di kampus MIT adalah impian semua orang. Tapi tidak untuk Lin. Ia bermimpi menjadi seorang pianis kelas dunia dan melanjutkan studi di Universitas Musik Juilliard. Namun perkataan Lin jelas mengundang sedikit amarah sang ayah. Ayahnya bilang bahwa Lin harus tetap fokus dengan impiannya, yaitu masuk ke MIT. Tapi, apakah sang ayah tahu perasaan Lin? a first-gen kid spends 462 hours to guarantee her future. But it was the time spent practicing piano. X equals the pressure to please everyone multiplied by the isolation of having no time for friends. Di hari pertamanya sekolah, Lin berkenalan dengan gadis bernama Grace. Diketahui Grace adalah anak sultan kaya raya dan salah satu donatur sekolah mereka. Selain itu, berkat kekuasaan sang ayah, Grace juga diberi mandat sebagai duta sekolah mereka. Dan hari itu, Grace yang cantik ini mengajari Lin untuk bagaimana bergaya ala gadis cantik idaman saya. Oh, babe, photos are forever. That's pretty. That is it. That's the one. Yes. Dengan cepat, mereka berdua pun akrab. Tak hanya itu, ketika Lin dihina cupu dan bodoh oleh murid lain, Grace dengan sigap melindunginya. Hal itu jelas membuat Lin senang, karena baru pertama ini ada murid kulit putih yang baik kepadanya. Tahu bahwa mereka berdua kini seorang teman, Grace meminta tolong kepada Lin
Jika sampai nilai semesternya ini anjlok, kedua orang tuanya akan memindahkan Grace ke sekolah negeri jelek. Oleh karena itu, Grace memohon kepada Lynn untuk membantunya saat ujian tiba. Hari ujian pun telah datang. Seluruh murid diberi waktu 45 menit untuk menyelesaikan 60 soal di hadapannya. Lynn pun mengerjakannya dengan mudah. Sedangkan Grace terlihat begitu kesusahan. Melihat teman barunya itu mumet, Lynn dengan cekatan menyalin seluruh jawabannya pada sebuah penghapus. Dia pun segera memberikan jawaban itu kepada Grace dengan sepatu. Namun sial, Pak Guru tiba-tiba berdiri dan mulai berpatroli. Benar saja, saat hasil ujian keluar, Grace mendapatkan nilai di atas KKM. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Grace mengundang Lynn untuk datang ke rumahnya. Di sana Grace memperkenalkan Pat kepada Lynn. Pat adalah pacar dari Grace. Dia adalah seorang murid berandal nakal dan juga nggak suka serial. Pat sendiri juga seorang anak dari Sultan Kaya Raya. Ayahnya adalah seorang pengacara ternama dan ibunya, ya ibu rumah tangga biasa, tapi dengan pakaian mewah. Di sana, Grace menceritakan kejeniusan Lynn saat ujian kemarin. Dan nilai bagusnya semester ini, siapa lagi kalau bukan karena Lynn yang membantunya. Pat yang mendengar itu segera menawarkan Lynn untuk bekerja sama, di mana mereka akan menjual kunci jawaban kepada murid lainnya. Pat tahu kehidupan Lynn yang susah dari biodata di sekolahnya. Oleh karena itu, Lynn tidak mungkin menolak tawaran ini. Sejenak Lynn ragu, karena ia takut beasiswa yang dicabut jika ketahuan. Namun Pat meyakinkan bahwa ia dan keluarganya akan membuat segala urusan Lynn menjadi mudah. Mau masuk kampus impian, gampang. Nanti Pat yang ngatur. Suatu hari, Lynn diundang ke acara makan malam dalam rangka perayaan murid terbaik di SMA-nya. Selain Lynn, SMA ini memiliki murid jenius lainnya, namanya Beng. Beng sendiri adalah minoritas, sama seperti Lynn. Pergi dari Nigeria tanpa dokumen apapun, menjadikan Beng satu-satunya harapan keluarga untuk merubah nasib mereka. Tak ayal jika Beng menjadi salah satu murid paling berprestasi di sekolah ini. Namun, Beng tidak peduli dengan predikat apapun. Karena ia paham, makan malam biasanya mendatangkan uang, sedangkan perayaan hanya untuk para maskot. Perkataan Beng malam itu jelas membuat Lynn kepikiran. Dia merasa bahwa kecerdasannya hanya dimanfaatkan sekolahnya. Namun ayahnya menampik dengan bilang bahwa Lynn tak perlu mendengar perkataan buruk orang-orang. Lynn hanya harus fokus dalam jalannya. Dan apakah Lynn ingat pesan terakhir sang ibu dahulu? Ia hanya ingin melihat Lynn sukses dan mengubah nasib keluarga ini. Namun, perkataan ayahnya semakin hari semakin memberi tekanan kepada Lynn. Sejenak ia mulai rindu kepada sang ibu yang selalu mendukung apapun yang Lynn sukai. Lynn lalu mulai mengayunkan jemarinya di atas piano, benda yang sering ia mainkan bersama sang ibu. Tiba-tiba, Lynn terlintas sebuah hal yang akan mempermudahnya dalam menjalankan rencana Pat. Keesokan harinya, Lynn segera menjelaskan skema menyontek dengan elegan, yaitu dengan notasi nada piano. Lynn pun memperagakan nada A, B, C, D untuk masing-masing jawaban. Hal itu ia lakukan untuk mengurangi rasa curiga dari guru mereka. Penjelasan Lynn pun jelas mengundang decak kagum teman-temannya. Dan oleh sebab itu, mari kita lakukan misi ini. Operasi Sikat Jebret. Gak keren, Pundi-pundi uang pun mulai Lynn dapatkan. Malam itu sang ayah datang dan berterima kasih atas kemeja baru yang Lynn belikan. Namun, esoknya
pihak sekolah tiba-tiba memanggil Lin untuk menghadap kepala sekolah. Sesampainya di ruangan, Lin mengira bahwa aksi Lin telah ketahuan. Namun rupanya sang kepala sekolah bilang bahwa Lin dan juga Beng akan mereka kirimkan mengikuti interview beasiswa masuk ke perguruan tinggi. Jelas itu adalah kabar bahagia untuk sang ayah. Namun sesampainya di rumah, Lin mendapati ayahnya telah pulas. Padahal hari itu adalah hari di mana sang ibu meninggal. Lin pun akhirnya memanjatkan doa seorang diri. Ia berdoa semoga ibunya di surga selalu menyertai setiap langkah yang Lin lakukan. Singkat cerita, ujian akhir semester pun tiba. Beng yang datang ke sekolah dengan penuh percaya diri dihampiri seorang murid bernama Cepin. Ya, lagi dan lagi, Cepin ini adalah anak sultan kaya raya. Tapi saya nggak tahu usaha apa bapaknya. Yang jelas di sini, Cepin meminta Beng untuk membantunya selama ujian. Namun Beng menolaknya. Dia bilang bahwa mencontek tak akan bisa membuatmu lebih berkembang. Jadi ya, good luck dan sampai jumpa di akhir ujian. Seluruh murid pun mulai memasuki ruangan. Dan benar, komplotan Lin pun mulai melakukan aksinya. Tapi yang tidak Lin ketahui, ternyata pihak sekolah sengaja menggandakan soal ujian ini. Masing-masing murid menerima soal yang berbeda. Hal itu jelas menghambat aksi dari Lin dan kawan-kawan. Namun jangan pernah anggap remeh Lin. Secara jenius, Lin menanyakan soal yang teman-temannya miliki dengan sebuah kode. Satu demi satu dari mereka pun menjawabnya. Lin pun segera menghimpun kode soal dari mereka semua. Dia mulai menyelesaikan soal yang ia dapatkan dan mengirimkan jawabannya kepada mereka yang memiliki soal yang sama. Dan untuk soal yang berbeda, Lin menunggu momentum. Ia menunggu para murid maju ke depan. Dan di saat itu, Lin segera menukar lembar jawaban soal miliknya. Now. 10-minute warning. Hands up. Namun sayang, lagi dan lagi Lin harus dipanggil oleh kepala sekolah. Di sana ternyata Beng melaporkan bahwa ia melihat Cepin berusaha menyalin jawaban dari Lin selama ujian. Hal tersebut jelas membuat Cepin mendapatkan hukuman, namun tidak untuk Lin. Sejenak Lin merasa lega. Namun seorang guru datang dan bertanya, mengapa ada jawaban dari lembar soal lain di coretan Lin? Hal itu membuat sang ayah harus datang ke sekolah. Di sana sang ayah menyampaikan maaf sebesar-besarnya akibat ulah Lin. Ia berjanji bahwa sang anak takkan lagi berbuat seperti ini. Karena Lin adalah wajah dari sekolah ini, sang kepala sekolah pun memberikan Lin toleransi. Namun jika mereka tahu Lin mengulanginya, maka pihak sekolah takkan segan menyambut beasiswanya sekarang juga. Di rumah, sang ayah pun marah besar. Ia marah mengapa Lin sampai melakukan hal memalukan ini. Ayahnya tak butuh meja bagus. Ayahnya tak butuh uang dari Lin. Ayahnya hanya ingin Lin belajar dan sukses merubah nasib keluarga mereka. Apakah Lin tahu ayahnya rela berhutang demi hidup dan juga pendidikan Lin selama ini? Itu semua sang ayah lakukan demi anaknya bisa sukses. Namun apa balasan dari Lin sekarang? Dengan penuh kecewa, ayahnya pergi dari hadapan Lin. Akibat perbuatannya, ayahnya menghukum Lin untuk diam di rumah dan membantu pekerjaannya selama liburan. Walau terkadang hati terasa iri, namun apa daya. Lin hanya bisa melihat teman-temannya pergi berlibur dari rumah. Tapi hari itu, Grace tiba-tiba menelpon Lin dan bilang bahwa ia rindu bertemu dengannya. Maka dari itu, Grace mengundang Lin untuk datang ke rumah Pet dan membicarakan sesuatu. Di sana ternyata orang tua Pet meminta Lin untuk membantu sang anak lolos ujian SAT dengan nilai maksimal. Ayahnya menawarkan, jika Lin mampu membuat Universitas Columbia menerima Pet, sang ayah akan membiayai apapun kebutuhan Lin, termasuk kebutuhannya berkuliah tahun ini.
Jelas hal itu menjadi pertimbangan yang berat untuk Lynn. Sejenak Lynn ragu, karena menyontek di ujian SAT adalah hal yang mustahil. Namun, sang ayah menekankan bahwa ini adalah kesempatan emas dan mungkin takkan datang untuk kedua kalinya di hidup Lynn. Masih penuh dengan ragu, Lynn meminta waktu untuk memikirkan jawabannya. Di sebuah bar yang telah sepi, Grace mencoba meyakinkan Lynn untuk menerima tawaran dari orang tua Pat. Selain itu, apakah Lynn tidak berpikir, ujian ini adalah ujian terbesar dengan skala nasional. Banyak anak akan mengeluarkan uang secara cuma-cuma demi bisa mendapatkan jawabannya. Jadi Grace mengajak Lynn untuk melanjutkan aksi mereka. Kapan lagi Lynn bisa mendapatkan sebuah kesempatan besar seperti ini? Ditambah lagi, Lynn juga bisa meringankan beban sang ayah di rumah. Sembari menyelam minum air, ucap Grace. Lynn hanya terdiam, memikirkan semua resiko jika ini semua gagal. Namun, sebuah tayangan berita hari ini membuat Lynn terpikirkan sesuatu. Even if Pat's dad helps with Juilliard, I still have to pay for it. Lynn pun menyetujui rencana Grace. Demi membantu sang ayah, Lynn akan melakukan apapun demi uang itu. Grace dan Pat pun lalu bertanya, apa rencana Lynn untuk aksi mereka kali ini? Lynn telah melakukan riset, di mana ujian itu diadakan di beberapa kota besar di Amerika. Salah duanya adalah Philadelphia dan Seattle, kota kita sekarang. Setiap kota memiliki jadwal yang berbeda. Oleh karena itu, Lynn akan datang ke ujian pertama dan mengirimkan jawaban kepada Pat dan Grace setelahnya. Namun bagaimana Lynn mengirim jawaban itu? Secara SAT adalah ujian masuk kampus dengan sistem keamanan tertinggi. Tenang, Lynn akan mengingat setiap jawaban yang ia hafal di kepalanya. Namun sepertinya, Lynn sendiri takkan bisa melakukan ini. Oleh karena itu, Lynn membutuhkan seseorang. Di sisi lain, Beng yang tengah menuju wawancara beasiswa dihadang oleh beberapa preman. Para preman itu segera memukul dan membuang Beng ke tempat sampah. Hal itu jelas membuatnya gagal dengan beasiswanya, karena melewatkan sesi wawancara. Lynn yang mendengar itu segera datang ke rumah Beng dan ikut berbelasungkawa. Melihat Beng yang telah putus asa, Lynn pun segera menawarkan Beng untuk ikut dalam aksinya. Namun lagi-lagi, menyontek di ujian SAT itu mustahil, ucap Beng. Ditambah lagi jika hal ini gagal, Beng bisa dideportasi dari negara. Namun Lynn menjelaskan, tidak ada yang mustahil di dunia jika dirimu mau mencoba. Hidup mereka hanya ada di tangan mereka sendiri. Walau resikonya besar, namun Lynn meyakinkan Beng bahwa hasil yang akan mereka peroleh tak kalah besar dari resikonya. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul. Di sana Beng juga datang, menerima ajakan dari Lynn. Dia langsung bertanya, dirinya mau ikut serta jika bayarnya sesuai. Pat segera bilang, apakah $150.000 cukup? Mendengar itu, Beng pun setuju. Mereka pun langsung bagi tugas. Lynn dan Beng adalah otak utama dari tim ini. Tentu jelas tugas mereka adalah menjawab seluruh soal dengan benar dan mengingat jawaban mereka. Jawaban itu harus mereka kirim kepada Pat dan Grace di waktu yang sama dan dicetak menjadi barcode. Lalu, bagian Pat dan Grace, mereka akan bertugas mencari klien sebanyak-banyaknya. Yang tentunya anak-anak orang kaya. There's a way to make that test your bench. 2B pencil, eraser. 2B pencil with the barcode stuck on it. The different widths represent C, D. Download encrypted apps to communicate with. You don't. And secondly, She's what? it's a first-class ticket to your future. Why just 3 hours on a We choose the sport? Setelahnya, hal terakhir yang perlu mereka siapkan ketika tertangkap, yaitu pura-pura bodoh. Pat pun mempraktikkan alasannya kepada polisi jika masing-masing temannya menjadi tersangka. Namun saat memberikan alasan kepada Beng, kalimat Pat seketika menyulut emosinya. Kalimat Beng hanyalah pria hitam jelek yang dibuang di tempat sampah membuat Beng sadar bahwa ini semua sudah Pat, Grace, dan Lynn rencanakan. Tak ada orang yang tahu dan dirinya tak pernah cerita ke siapapun mengenai peristiwa buruknya itu. Dan oleh karenanya, Beng pun muak dan pergi dari tempat itu. Look, man, just wait for a second. Okay. What do you think's gonna happen?
if I get caught doing this? Your dad's a lawyer. Me? Only everyone wins. You win. Bang! Bang! Lin begitu kecewa melihat kenyataan itu. Ia tak menyangka bahwa yang mengirim berandalan untuk menghajar Beng malam itu adalah Pat. Namun Pat beralasan bahwa rencana ini takkan berhasil tanpa Beng. Dan oleh karena itu, ia terpaksa melakukannya. Dengan perasaan terhianati, Lin pun meminta maaf kepada Grace dan ikut mundur dari rencana ini. Namun di tengah jalan, Lin berpapasan lagi dengan Beng. Ia bilang, dirinya sudah tidak punya apapun lagi. Wawancara malam itu adalah harapan terakhirnya untuk mengubah nasib keluarga. Namun itu semua sirna. Dan kamu, Lin, kau ikut bertanggung jawab telah menarikku situasi ini. Jadi mau tidak mau, mari kita lakukan. Ambil uangnya dan akhiri ini semua. Setelah mendengar perkataan itu, Lin menarik Beng dan membisikkan sesuatu. Dan hari yang dinanti pun tiba. Lin dan Beng segera mempersiapkan diri. Begitu pula dengan Pat dan Grace. Mereka akan bersiap untuk menerima jawaban dari keduanya. Ujian SAT adalah ujian paling ketat di Amerika. Oleh karena itu, mulai dari ponsel hingga data diri selalu dicek sedemikian rupa agar kecurangan apapun tidak terjadi. Namun, hal itu tidak berlaku kepada dua murid jenis ini. Karena mereka berdua telah menyimpan sesuatu di dalam celananya. Ujian pun dimulai. Setiap sesi memiliki waktu istirahat. Dan waktu itulah kesempatan Lin dan Beng menyetorkan jawaban ke Pat dan Grace. Namun, agar tidak ada pihak yang rugi, Beng menolak memberi jawabannya, kecuali Pat mau mengirimkan tambahan $100.000 sebagai permintaan maafnya. A as in Alaska, C, B, D, B, A, C. Sesi demi sesi mereka jalani tanpa kendala apapun. Jawaban demi jawaban pun telah berhasil Pat dan Grace cetak ke dalam barcode. Namun saat menjelang sesi terakhir, para keamanan mulai melakukan patroli. Beng yang sedang di dalam WC pun segera diminta untuk keluar. Dan karena panik, Beng pun Will you please step out? I'll be right out. I have to ask again. No, open this door now. Open this door right now. melihat Beng yang tertangkap, Lin segera mencari cara agar aksi mereka tidak ketahuan. Namun jelas, kejadian itu membuat Lin tidak bisa fokus dalam mengerjakan ujian. Berulang kali Lin mencobanya, namun selalu saja kilas ketakutannya muncul. Lin takut jika semua ini gagal, ia akan menghancurkan harapan ayahnya. Ia takut jika semua ini gagal, mendiang ibunya akan menangis di atas sana. Tak sadar di tengah kekalutannya itu, jemari Lin mendentingkan nada piano. Kilas balik masa kecilnya bersama sang ibu pun muncul. Di sana Lin mulai tenang. Dan seketika tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Lin mulai mencoba fokus dan mengingat seluruh jawaban dengan nada piano sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, Beng masih diinterogasi oleh pihak keamanan. Ia mulai ditanya-tanya mengenai ponsel yang ia buang ke dalam toilet. Namun untungnya, Beng mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dan membungkam rasa curiga pihak keamanan. Selain itu, Pat dan Grace mulai dikejar-kejar oleh para klien yang menunggu kunci jawaban mereka. Dan di saat yang genting ini, akhirnya Lin dapat menghafal seluruh jawaban yang ia buat. Lin segera memasukkan pensil ke dalam mulut dan pura-pura sakit agar diperbolehkan untuk pulang lebih dulu. Lin dan Beng pun segera pergi dari tempat itu. Namun sepertinya aksi mereka berdua makin tercium dan dicurigai oleh pihak penyelenggara. Seluruh keamanan tak lagi peduli mereka siapa. Yang jelas, mereka akan menangkap Lin dan Beng untuk diusut tuntas tindakan mereka. Here, just find them. Hey!
care of it. Dengan panik, Lin segera mengambil ponsel miliknya sekuat tenaga. Pihak keamanan pun semakin dekat dengan Lin. Di sisi lain, para klien mulai marah dan memaksa Pat dan Grace segera memberikan kunci jawaban itu. Mereka berdua pun tak bisa berbuat apapun selain menunggu Lin dan Beng menyelesaikan misinya. Wait, why are there no bars? Come on! Dan akhirnya, aksi gila murid jenius ini telah usai. Ribuan dolar telah masuk ke kantong Lin dan Beng. Lin akhirnya dapat membantu sang ayah melunasi hutangnya. Dan Beng bisa membantu menopang hidup keluarganya. Karena pencapaian ini, Pat dan Grace pun mengundang Lin dan Beng untuk merayakannya. Di sana, hadir seluruh klien yang mendapatkan jawaban dari mereka. Tetapi kegembiraan malam itu tidak bertahan lama. Saat Lin bertanya apakah orang tua Pat jadi membiayainya berkuliah, Grace menjawab bahwa mungkin itu akan mereka lakukan tahun depan. Karena tahun ini, keluarga mereka akan berlibur dan menikmati waktu yang ada. Lin merasa terhianati. Ia tak punya cukup waktu lagi. Ditambah ternyata pihak kampus Juilliard telah mengirimkan undangan langsung kepada Lin tahun ini. Hati Lin hancur. Ia merasa benar-benar dimanfaatkan. Ia kira hanya sekolahnya saja yang menganggapnya Lin sebagai alat. Ternyata teman terbaiknya pun tidak ada bedanya. Kalian, para orang kaya, hanya tahu ego sendiri. Kalian tidak benar-benar peduli dengan orang lain. Dengan seluruh rasa kecewanya, Lin pergi dari tempat itu. I have to go. Hey. And once we outlive our usefulness, it's better we just disappear. Ayahnya terkejut, Lin pulang dengan cepat. Lin hanya menjawab bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Tiba-tiba, berita di TV pun bilang bahwa ujian masuk universitas atau SAT dibatalkan dan akan dilakukan ujian ulang. Seluruh murid yang telah mendaftar pun diharuskan mendaftar ulang dengan biaya yang juga tidak murah. Hal itu disebabkan pihak penyelenggara menemukan sebuah kecurangan selama proses ujian. Hal itu jelas membuat Lin merasa tertekan. Ia menyesal dan merasa bersalah telah merebut masa depan banyak orang karena ulahnya. Ia menyesal karena egoisme dirinya sendiri, ia telah menghancurkan harapan banyak orang. Oleh karena itu, paginya, Lin mendatangi Beng. Di sana ia bilang bahwa mereka berdua harus mengakui semuanya. Namun itu mustahil. Itu sangat mustahil karena jika Beng melakukannya, keluarganya di sini akan terancam. Beng bilang bahwa ia tahu tindakannya salah. Namun ia tidak mau mengorbankan keluarganya sendiri hanya karena masalah ini. Beng bilang bahwa hidup kesusahan tanpa dokumen resmi di negara ini itu benar-benar menyiksa. Jadi Lin, aku telah mempertaruhkan segalanya. Dan kini aku tidak mungkin membuangnya. Jadi, kuharap kau bisa memilih antara yang harus kau lakukan dan tidak perlu dilakukan. Selamat tinggal. And please just let me live with mine. Lin pun pulang. Ia pulang dengan kondisi yang begitu dilema. Hatinya menyesal. Dia benar-benar menyesali semua perbuatannya. Namun perkataan Beng tadi jelas membuat Lin berpikir bahwa jika dirinya salah mengambil keputusan lagi, semuanya akan usai. Sang ayah yang tahu anaknya murung segera datang. Sontak, Lin menangis di pelukan ayahnya. Dia meminta maaf kepada sang ayah. Ia meminta maaf telah gagal menjadi anak yang bisa ayahnya banggakan. Ia meminta maaf bahwa selama ini selalu menyulitkan ayahnya. Semua yang Lin lakukan selalu berujung kesusahan. Lin bukanlah sejenius
yang selama ini ayahnya banggakan. Ia merasa bahwa dirinya hanyalah sampah. Namun, sang ayah mengusap air mata Lin dan bilang bahwa ia sudah tahu semuanya. Memang awalnya sang ayah marah. Namun melihat Lin telah menyesali semua ini, ayahnya percaya bahwa di hati kecil Lin masih tersisa ruang untuk kebaikan di sana. Ia tak peduli anaknya menjadi seperti apapun. Ayahnya pun minta maaf. Ini semua adalah salahnya. Jika dari dulu sang ayah tak memaksa Lin belajar mati-matian, mungkin Lin tak perlu melakukan semua ini. Sang ayah tahu bahwa Lin tidak mau masuk ke kampus MIT. Ayahnya tahu. Ia tahu sekali. Maafkan ayahmu ini, nak. Jika saja ibumu masih hidup, mungkin kamu tidak perlu berbuat sejauh ini. Jika saja ibumu masih di sini, tawamu mungkin bisa lebih lebar lagi dan lega. Dan sebagai permintaan maafnya, sang ayah bilang, lakukanlah apapun yang kamu mau. Selama itu benar, diriku akan selalu mendukungmu. Demi menebus kekacauan yang ia perbuat, Lin pun memantapkan diri untuk menyelesaikan ini semua. Ia datang ke hadapan ayah Pat dan membeberkan semua hal yang sudah ia lakukan bersama anaknya itu. Semua ini berawal dari Pat dan Grace. Mereka berdua memanfaatkan apa yang aku miliki demi keuntungan mereka pribadi. Aku tahu bahwa hal itu tak asing untukmu. Aku tahu banyak orang kaya di luar sana berbuat busuk demi tujuan mereka. Oleh karena itu, aku hanya ingin menebus semuanya. Seluruh percakapan kami telah kurekam di laptop yang kumiliki. Waktu itu aku sengaja menyadap kedua ponsel milik Pat dan Grace diam-diam. Dan aku pun memiliki seluruh bukti tentang penjualan kunci jawaban. Jadi, untuk menyelesaikan semua ini, pilihanmu hanya dua, Pak. Melihat anakmu membusuk di penjara, atau berikan aku uang yang cukup untuk membayar seluruh murid yang gagal dalam ujian itu. Jelas Lin kepada ayah Pat. Melihat situasi yang semakin rumit, demi menjaga nama baiknya sebagai pengacara, ayah Pat mengiyakan tawaran dari Lin. Ia menambahkan bahwa ia ingin nama baik keluarganya tetap terjaga. Oleh karena itu, sang ayah memohon kepada Lin untuk menutup mulut dengan tambahan uang yang ia berikan. Namun, uang itu Lin tolak. Ia tak lahir hanya untuk mengejar uang. Lin berterima kasih karena ayah Pat mampu bekerja sama dengan baik. Dan setelahnya, sebelum Lin pergi meninggalkan ruangan, ayah Pat bertanya, apakah Lin mau bekerja di perusahaannya setelah lulus? Lin hanya menjawab bahwa ia sudah kaya raya. Dan bukannya tadi Lin bilang bahwa ia tidak lahir hanya untuk mengejar uang. If music doesn't work out and you ever want a job, call me. Dari kecil, saya sering ngerasa bahwa diri saya itu jenius. Nilai ulangan dan ujian selalu mendapat 100. Ranking pun juga nggak pernah lebih rendah dari 5 besar. Padahal teman saya yang selalu belajar dan keluar-keluar cuma bisa dapat ranking 14. Kadang saya kasihan. Kadang saya juga iba melihatnya. Namun mau bagaimana? Kadang teman saya juga sombong kalau dirinya dapat nilai bagus. Teman saya sering merendahkan orang lain. Namun, ternyata segala nilai bagus yang ia dapetin hasil joki dan kunci jawaban seperti kisah di film tadi. Tapi jika kalian memiliki kejeniusan seperti Lin atau Beng, dan kalian sangat membutuhkan uang demi membantu perekonomian keluarga, apakah kalian mau dan berani mengambil resiko sebesar itu? Kalau Daud sih katanya dia bakal mengambil sikap yang aman. Dia bakal belajar dengan giat dan tetap fokus. Ya pokoknya hampir sama kayak pelajar-pelajar pada umumnya. Pagi siang sekolah, sore bimbel, malamnya mangku LC. Goblok. Tak pikir siswa berprestasi. Saya Gogo dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah
mencet tombol like-nya. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan untuk menutup video ini saya ingin memberikan pesan, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Tenang bolo, tenang. Yang tenang bos, masih ada hari esok. Ya toh, hari ini duduk dulu. Hari ini duduk dulu. Ya kan, tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Ngepasi udan cu, alhamdulillah. Goblok, klambiku wah.